Halo, selamat datang di CA Channel. Beberapa dari teman-teman yang sudah nonton video kami tentang ide usaha, mungkin sekarang sudah mendapatkan ide usaha tersebut. Tapi kali ini yang jadi masalah terbarunya adalah modal usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas sumber modal usaha untuk pebisnis pemula. Yuk simak videonya. Tantangan bagi mereka yang akan memulai sebuah usaha ada bermacam-macam hal. Niatnya sih sudah terkumpul, tapi untuk mengambil langkah pertama ada aja alasan untuk tak kunjung memulainya. Salah satu masalah yang tak bisa dihindari barangkali adalah perihal modal usaha. Hal yang satu ini sering sekali menjadi alasan bagi para pebisnis pemula yang sudah menyusun rencana dengan matang tapi terkendala modal yang mengakibatkan rencana usaha tersebut harus terbengkalai begitu saja. Padahal bisa jadi bisnis tersebut sebenarnya berpotensial sekali. Berikut 6 sumber modal usaha untuk pebisnis pemula. 1. Tabungan milik pribadi. Tabungan milik pribadi adalah salah satu sumber modal yang paling mudah dengan resiko yang paling kecil. Makanya kamu perlu menyimpannya jauh-jauh hari. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap bisnis memiliki resikonya sendiri, sehingga menggunakan modal dari orang lain akan menambah resiko tersebut. Hal ini berbeda jika modal yang digunakan adalah tabungan milik sendiri. Untuk bisa mencapai modal ini, sebaiknya kamu mulai menyisihkan gaji dengan target tertentu setara dengan modal yang diperlukan. Jangan lupa untuk menyisihkannya dalam satu rekening sendiri supaya tak tercampur dengan tabungan untuk kebutuhan lainnya. Mungkin waktu yang diperlukan cukup lama, tapi tetap bisa kok dicapai asal kamu mau konsisten menyimpannya. 2. Jual aset pribadi kalian. Jika menabung dirasa membutuhkan waktu yang terlalu lama, kamu bisa menjual aset milikmu dan menggunakan hasilnya sebagai modal. Selain resiko, ada pula hal-hal yang perlu dikorbankan sebagai investasi, baik tenaga dan waktu atau bahkan mungkin aset yang kamu miliki. Kamu bisa menjual aset seperti kendaraan pribadi, perhiasan, atau barang-barang yang lainnya. Walaupun mungkin berat dan beresiko, namun justru penjualan aset ini bisa digunakan sebagai motivasi kalian supaya usaha yang dijalankan tidak sia-sia dan bisa membeli kembali lebih dari yang sudah dikorbankan. 3. Modal dari orang terdekat. Kamu juga bisa meminta orang terdekatmu untuk investasi. Syaratnya bisnis yang kamu jalankan sudah dengan perencanaan yang matang. Pertimbangan dalam memilih orang terdekat adalah adanya kepercayaan satu sama lain. Makanya, mereka biasanya juga mau mendengarkan ide-idemu. Oleh sebab itu, kamu perlu membuat perencanaan yang detail dan seksama dengan tujuan yang jelas supaya mereka mau meminjamkan uang untuk modal usahamu. Akan lebih baik lagi jika kamu memberikan batasan waktu tertentu untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga tidak terlena hingga kebablas lupa mengembalikannya dan malah merusak tali pertemanan. 4. Modal dari P2P lending. Saat ini juga sudah populer adanya peer-to-peer lending yang dilakukan secara online. Tapi kamu perlu hati-hati. Dilansir dari beberapa sumber, P2P lending adalah sebuah penghubung antara pemberi pinjaman kepada individu atau pelaku bisnis yang membutuhkan pinjaman modal. Metode ini biasanya dilakukan secara online layaknya marketplace. Meskipun begitu, pengajuan pinjaman tak selamanya diterima, namun bisa ditolak juga karena akan ada proses pengecekan data seperti latar belakang, pendapatan, dan tujuan melalui berkas yang diunggah. Pastikan untuk memilih P2P lending yang sudah terdaftar OJK untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi kemudian hari. 5. Cari partners. Jika merasa terlalu berat menanggung modal sendirian, kamu juga bisa membaginya dengan mencari rekan usaha. Alternatif ini bisa kamu pilih untuk mengumpulkan modal awal yang bisa dibagi dengan temanmu. Pilihlah dia yang memiliki visi dan misi serta value yang sama
dalam membangun bisnis, sehingga tak terlalu banyak perbedaan pendapat yang akan terjadi saat menjalankannya. Sebaiknya sejak awal kalian sudah membahas segala sesuatunya dengan rinci, mulai dari produk seperti apa, bagaimana memasarkannya, bagaimana membagi keuntungannya, dan lain-lain. Memiliki rekan bisnis juga bisa membuatmu mendapatkan insight baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. 6. Modal dari konsumen. Ternyata kamu juga bisa loh mendapatkan modal dari konsumen. Tapi biasanya untuk jenis bisnis tertentu. Biasanya modal ini didapatkan saat kamu menerapkan sistem pre-order, sehingga kamu hanya akan membuatkan produk saat ada pesanan dan meminta mereka untuk membayar di awal yang jumlahnya bisa kamu tentukan sendiri. Bisnis yang cocok untuk sistem ini misalnya catering makanan atau pemesanan pakaian dalam jumlah yang banyak. Sistem ini juga bisa digunakan untuk mengurangi resiko kerugian. Walaupun mungkin uang yang kamu miliki saat ini masih terbatas, namun akan selalu ada jalan yang bisa ditemui untuk memulai sebuah usaha. Langkah di awal mungkin akan terasa menjadi yang paling berat, tapi kamu pasti bisa kok melaluinya. Semangat buat usaha ya teman. Apabila kamu terbantu dengan video ini, saya harap kalian subscribe channel ini. Saya akan bagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih, sukses buat kalian.